Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suselia Kalista dengan NIM 2311113. Saya dari kelas PAI 5D dan di sini saya mau menjelaskan tentang tugas struktur mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Utin Mutia. Nah, dalam penjelasan ini saya menyampaikan dengan bahasa yang santai dan mudah dipahami ya. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Mengapa dalam kurikulum Merdeka itu sangat menekankan pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi dan numerasi. Nah, menurut saya pribadi, kurikulum Merdeka itu hadir karena sistem pendidikan kita perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kemudian, sekarang ini juga peserta didik tidak hanya pintar, tidak cukup pintar saja dengan menghafal seperti materi pelajaran, tetapi mereka juga harus memiliki karakter yang baik, mampu berpikir secara kritis dan bisa menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disinilah pentingnya profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila itu bisa kita pahami sebagai gambaran peserta didik yang ideal. Tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi mereka juga memiliki sikap, kemudian nilai, dan kepribadian yang baik untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Profil belajar Pancasila memiliki 6 dimensi utama. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu kebinekaan global. Dan yang ketiga gotong royong. Keempat mandiri. Kelima bernalar, kritis, dan kreatif. Kalau kita perhatikan, keenam dimensi tadi itu sangat relevan dengan tujuan pendidikan Islam, khususnya dalam mata pelajaran PAI. Kemudian, PAI juga tidak hanya mengajarkan teori agama saja, tetapi juga membentuk akhlak dan sikap. Kemudian dengan adanya profil Pancasila, pembelajaran PAI ini menjadi lebih bermakna karena nilai-nilai agama itu bisa langsung kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Kemudian selanjutnya, kurikulum Merdeka juga menekankan literasi dan numerasi. Literasi di sini bukan hanya sekedar bisa membaca ya, tetapi mereka juga bisa memahami, kemudian menganalisis, bahkan bisa menyimpulkan informasi. Informasi apa yang mereka dapatkan. Kemudian, kenapa literasi dan numerasi itu penting? Karena di zaman sekarang, peserta didik itu dihadapkan dengan banyak sekali informasi, entah isu-isu. Kemudian, kalau tidak dibekali dengan kemampuan literasi yang baik, mereka bisa mudah percaya dengan hoax atau isu. Begitu juga dengan numerasi. Kemampuan ini membantu peserta didik untuk berpikir secara logis. Apakah ini berita yang nyata? Apakah ini hanya sekedar hoax? Dan mereka juga bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi, menurut saya, penekanan pada profil belajar Pancasila serta literasi dan numerasi itu bertujuan untuk mencetak generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga berkarakter, kemudian kritis dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya, jawaban nomor 2. Soal nomor 2, pembelajaran berbasis proyek dengan tema sustainability, khususnya isu penurunan kuantitas dan kualitas air. Nah, sebagai calon guru PAI sendiri, menurut saya tema sustainability ini sangat cocok sekali diintegrasikan ke dalam pembelajaran PAI. Isu penurunan kualitas dan kuantitas air itu merupakan masalah yang nyata yang kita hadapi sehari-hari termasuk di lingkungan Bangka Belitung. Pertanyaan yang pertama, materi PAI apa yang cocok untuk tema ini? Tema tentang air.
Nah, menurut saya, materi PAI yang paling cocok adalah materi tentang akhlak terhadap lingkungan. Materi ini bisa dikaitkan dengan konsep manusia sebagai khalifah di bumi, dan dalam Islam manusia itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam, bukan merusak alam. Air adalah sumber kehidupan, di mana tanpa air, manusia, hewan, dan tumbuhan itu tidak bisa hidup. Kalau kualitas air menurun dan jumlahnya berkurang, maka kehidupan juga pasti akan terganggu. Kehidupan manusia, kehidupan hewan, kehidupan tumbuhan. Nah, jadi oleh karena itu, menjaga air adalah bagian dari tanggung jawab keimanan seorang muslim. Selanjutnya, bagaimana rencana saya mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek dengan tema tersebut? Yang pertama nih, guru memberikan pengantar materi tentang pentingnya air dalam kehidupan dan pandangan Islam. Di sini pandangan Islam, bagaimana Islam itu memandang air dan juga memandang lingkungan. Guru juga menjelaskan kondisi yang nyata terkait masalah air yang terjadi di sekitar peserta didik, misalnya di Bangka Belitung. Kemudian yang kedua, peserta didik juga dibagikan beberapa kelompok. Setiap kelompok itu diberi tugas proyek. Misalnya mengamati penggunaan air bersih di rumah, kemudian bisa juga di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Yang ketiga, peserta didik itu melakukan pengamatan dan mencatat hasil temuan mereka, hasil yang mereka analisis. Kemudian, mereka juga diminta mengaitkan temuan mereka tadi dengan ajaran Islam yang sudah mereka pelajari. Dan yang keempat, itu setiap kelompok mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas. Jadi setiap kelompok itu mempresentasikan hasil tugas mereka tadi terkait air tadi. Di sini peserta didik juga belajar berani menyampaikan pendapat, kemudian bekerja sama di mana presentasi diskusi di kelas tadi. Dan juga melatih peserta didik untuk berpikir secara kritis. Dan yang terakhir, guru dan peserta itu melakukan refleksi bersama terkait diskusi tentang air tadi. Juga guru mengajak peserta didik untuk berpikir apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar, sebagai muslim, kemudian bukan hanya sekedar sebagai pelajar dan muslim, bagaimana mereka itu menjaga kelestarian air yang ada di muka bumi. Jadi kita harus menjaga dan bukan merusak. Kemudian, melalui pembelajaran berbasis proyek ini, peserta didik tidak hanya belajar teori saja, tetapi mereka juga belajar dari pengalaman langsung. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan di kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa kurikulum Merdeka ini menekankan profil pelajar Pancasila serta literasi dan numerasi karena ingin mencetak generasi yang berkarakter, generasi cerdas dan peduli terhadap lingkungan. Jadi, integrasi tema sustainability dalam pembelajaran PAI itu sangat penting untuk menanamkan kesadaran menjaga alam sejak dini. Demikian penjelasan dari saya. Saya hanya bisa menyampaikan jawaban menurut saya sendiri. Jadi, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya Suselia Kalista. Pamit undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.